Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alayya kalimatul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Akhirul kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di kaunina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Sebagian dari nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas sampai hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min jamil hada atam asyirah. Amin. Allahumma amin. Akhirul kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, akan berbagi, belajar bersama tentang beberapa pilar utama untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Akhirul kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu di dalam kesehariannya ia melihat dengan pandangan iman, mendengar dengan pancaran keimanan, dan berbuat dengan sinar keimanan. Oleh karena itu, orang beriman hidup dengan bimbingan Allah, mengharap ridha Allah, dan mengharap rahmat-Nya, serta berserah diri, serta tawakal kepadanya. Bagi pasangan suami istri yang mengarungi bahtera rumah tangga, tidak akan pernah lepas dari peran dan fungsi iman, serta bagaimana dia mengembangkan potensi keimanan dalam jiwanya. Sebagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW, barang siapa berumah tangga, maka baginya separuh agamanya tercapai. Hadis riwayat Muslim. Akhirul kiram rahimakumullah. Maka sudah seharusnya bagi mereka yang melangsungkan pernikahan akan semakin merasakan pengaruh iman dalam kehidupannya, sehingga ketaatan beragama semakin meningkat, dan dengan sendirinya ketenangan atau sakinah benar-benar akan terwujud. Kemudian ada beberapa peran penting, yaitu keimanan dalam membina rumah tangga. Orang yang memiliki iman, maka iman inilah yang akan menuntun hidupnya, sehingga menjadikannya tidak tersesat dalam hidup karena dengan iman. Ia mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dengan iman, ia paham bagaimana bersyukur kepada Allah. Dengan iman pula, Ibrahim alaihissalam mampu menemukan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi kemusyrikan, sehingga tidak menyembah kepada bintang, bulan, dan matahari. Orang yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang telah disebutkan, jelaskan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian yang kedua, iman sebagai kekuatan pendorong.
iman dalam jiwa seorang akan mendorongnya beramal soleh. Semakin kuat iman seorang, maka semakin kuat pula ketaatan dalam berbuat kebajikan. Banyak kita jumpai di dalam ayat yang menjelaskan hanyalah orang-orang beriman yang melakukan sholat, berpuasa, berinfak, berjuang di jalan Allah, dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang lama imannya sudah dipastikan mereka saat malas berbuat kebajikan, orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah diwujudkan dengan taatan, menjalankan perintah-perintahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Kemudian peran iman yang ketiga adalah iman sebagai kekuatan kontrol. Setiap manusia memiliki hawa nafsu dan rasa marah. Yang kalau hawa nafsu dan marah ini tidak dikontrol, maka akan menjerumuskannya kepada perbuatan maksiat. Disinilah peran iman, bahwa iman mampu mengerem seseorang ketika akan berbuat maksiat atau marah. Orang yang marah atau berniat jahat pada dasarnya dia sedang tergoda-goda oleh setan. Dalam kondisi seperti ini, jika manusia tidak segera berlindung kepada Allah, maka godaan ini akan semakin menjerumuskannya. Sebaliknya, jika bersegera mengingat Allah, maka terhindarlah ia dari berbuat kejahatan. Bagaimana hadis, setan itu menancap di jantung anak Adam. Jika ia lalai, maka setan akan menggoda, dan jika ia mengingat Allah, maka setan akan menjauh. Kemudian peran iman yang keempat adalah iman sebagai kekuatan penolongan. Setiap manusia pasti pernah merasakan rasa gundah yang kadang menjadikan hidup terasa tidak bahagia. Tetapi orang-orang yang beriman akan sanggup mengatasi hal ini karena adanya rasa sabar dan tawakal serta keyakinan dalam bahwa setiap ujian pasti ada hikmah di belakangnya. Orang beriman mendekatkan diri kepada Allah dan zikir kepadanya, sehingga hatinya menjadi tenang. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan ketenangan ini semakin meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman, supaya bertambah keimanan mereka. Disampaikan di samping keimanan yang sudah ada. Akhirul kiram rahimakumullah, dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa satu pilar penting untuk menjaga memiliki kebahagiaan rumah tangga harus tertanamkan iman yang kuat di dalam hati kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan kepada kita dan keluarga kita, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga akhir hayat nanti. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.